Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang segi 4. Silakan dibuka halaman 182 untuk latihan ulangan paket 1. Nomor 1. Pada persegi panjang ABCD diketahui sudut BAC sama dengan 40 derajat. Maka besar sudut ACD adalah besar sudut ACD itu juga 40 derajat karena alasannya kedua sudut saling berseberangan dalam. Jadi dua sudut yang berseberangan dalam otomatis besarnya akan sama, sehingga jawabannya B. Nomor 2, jika keliling sebuah persegi sama dengan 108 cm, luas persegi tersebut adalah, kita akan uraikan rumus kelilingnya, yaitu 4 dikalikan sisi sama dengan 108 cm. Untuk mencari sisi sama dengan 108 dibagi 4, hasilnya adalah 27 cm. Kemudian, rumus luas persegi itu sendiri adalah sisi kali sisi. Sisinya sudah kita temukan 27, maka kita tulis 27 dikalikan 27. Hasilnya adalah 729 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 3, diketahui keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Jika persegi mempunyai luas, yaitu 195 cm persegi, dan lebarnya 13 cm, panjang sisi persegi itu adalah, kita mulai dengan cara menguraikan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan 195. Panjangnya tetap, lebarnya kita ganti 13, sama dengan 195. Panjang sama dengan 195 dibagi 13, hasilnya adalah 15 cm. Kemudian diketahui di dalam soal, keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Kita ganti keduanya dengan rumus 4 kali S untuk persegi, kemudian 2 dikalikan panjang ditambah lebar untuk persegi panjang. Yang sebelah kiri tetap, kemudian yang sebelah kanan panjang dan lebarnya kita ganti 15 dan 13 cm. 15 ditambah 13 hasilnya 28, kita kalikan 2 hasilnya adalah 56, berarti S sama dengan 56 dibagi 4 hasilnya 14 cm. Maka jawabannya C. Nomor 4, sebuah persegi panjang memiliki panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Berarti kita tulis dulu ya. Kemudian jika luasnya sama dengan 98 cm persegi, keliling persegi panjang tersebut adalah, rumus dari luas ini harus kita uraikan, yaitu panjang kali lebar sama dengan 98. Di mana panjangnya kita ganti 2 kali lebar, berarti yang ini kita ganti 2L, dikalikan L sama dengan 98. 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian, berarti 98 dibagi 2, hasilnya 49. L dikalikan L berarti L pangkat 2. Untuk mencari L, caranya adalah akar dari 49, hasilnya 7 cm. Kemudian kita masukkan ke sini untuk mendapatkan P-nya ya. L-nya ketemu 7, berarti 2 dikalikan 7 sama dengan 14 cm untuk panjangnya. Sehingga kita bisa mencari keliling persegi panjang dengan rumus 2 kali buka kurung panjang ditambah lebar, P-nya 14 dan lebarnya adalah 7. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu, 14 ditambah 7 hasilnya 21, kemudian dikalikan 2 hasilnya 42 cm. Jawabannya C. Nomor 5, persegi panjang memiliki panjang X tambah 7 dan lebar 2X dikurangi 3. Jika kelilingnya adalah 38 cm, maka lebar persegi panjang itu adalah, kita uraikan rumus keliling dari persegi panjang, yaitu 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. 2, kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian, 38 dibagi 2 hasilnya 19. Panjangnya kita ganti X plus 7, lebarnya kita ganti 2X dikurangi 3. X ditambah 2X hasilnya 3X, 7 dikurangi 3 hasilnya 4 sama dengan 19. 3X sama dengan 4 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, 19 dikurangi 4 berarti 15, X sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Yang ditanyakan lebarnya, berarti kita masukkan ke sini ya. X-nya kita ganti 5, 2 dikali 5 hasilnya 10, dikurangi 3 berarti hasil akhirnya adalah 7 cm. Jawabannya C. Nomor 6, persegi panjang dan persegi mempunyai hubungan sisi sebagai berikut. Panjang persegi panjang adalah 5/3 dari panjang sisi persegi, dan lebar persegi panjang sama dengan 3/4 kali panjang sisi persegi. Jika keliling persegi adalah 144 cm, maka keliling persegi panjang yang dimaksud adalah
berarti kita menguraikan dari rumus keliling persegi, yaitu 4 dikalikan sisi. Untuk mencari sisi, caranya adalah 144 dibagi 4, hasilnya adalah 36 cm. Informasi yang berikutnya adalah panjang persegi panjang sama dengan 5/3 dikalikan sisi persegi. Kita tahu sendiri, S-nya sudah kita dapatkan 36, berarti kita ganti 36. 36 dibagi 3 hasilnya 12, 5 dikalikan 12 sama dengan 60 cm. Kemudian, lebarnya adalah 3/4 dikalikan sisi perseginya. Berarti 3/4 dikalikan 36. 36 kalau dibagi 4 hasilnya 9. 3 dikalikan 9 hasilnya 27 cm. Sehingga untuk mencari keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Panjangnya di sini 60, lebarnya adalah 27. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu ya. 60 ditambah dengan 27, hasilnya adalah 87, kemudian dikalikan 2, hasilnya adalah 174 cm. Jawabannya B. Nomor 7, persegi 1 dengan luas 36 cm persegi memiliki panjang sisi P cm. Persegi 2 dengan keliling 32 cm memiliki panjang sisi Q cm. Nilai dari 2P dikurangi Q adalah, berarti kita mulai dari luasnya dulu ya. Rumus luas persegi adalah sisi pangkat 2. Karena di sini sisinya adalah P, maka kita ganti P pangkat 2 sama dengan 36. Untuk mencari P sama dengan akar dari 36, hasilnya adalah 6 cm. Kemudian informasi yang kedua, kelilingnya, yaitu 32 cm. Rumus keliling sendiri adalah 4 dikalikan sisi, yaitu 4 dikalikan Q sama dengan 32 cm. Untuk mencari Q caranya, 32 dibagi 4 sama dengan 8 cm. Kita masukkan ke sini ya, 2P dikurangi Q. P-nya diganti 6, kemudian Q-nya diganti 8. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12, dikurangi 8 berarti hasil akhirnya adalah 4 cm. Jawabannya D. Nomor 8, luas persegi yang memiliki panjang diagonal 8 cm adalah, untuk panjang diagonal persegi sendiri, rumusnya adalah S akar 2 sama dengan 8. Untuk mencari S, caranya adalah akar 2 ini kita pindah ke kanan, maka akan menjadi pembagian 8 dibagi dengan akar 2. Karena pembagian dengan bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawan, yaitu dikalikan dengan akar 2 dikalikan dengan akar 2. Atas kali atas berarti 8 akar 2, bawah kali bawah, akar 2 dikalikan akar 2, hasilnya adalah akar 4 atau boleh langsung ditulis 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, berarti hasil akhirnya adalah 4 akar 2. Yang ditanyakan adalah luas persegi. Rumusnya adalah S kali S. S-nya adalah 4 akar 2 dikalikan dengan 4 akar 2 itu sendiri. 4 dikalikan 4, 16. Akar 2 dikalikan akar 2, berarti hasilnya akar 4 atau senilai dengan 2. 16 dikalikan 2 sama dengan 32 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 9, keliling daerah arsiran pada gambar di atas adalah, karena di sini 3, di sini 3, maka otomatis di sini 3, di sini juga 3, ini juga sama, di sini 3, di sini 3 ya. Karena di sini 10, di sini otomatis 10, karena di sini 5, otomatis di sini 5 ya. Untuk mencari keliling, caranya adalah 2 dikalikan panjang ditambah dengan lebar. Panjangnya ini ya. Jadi panjangnya yang ini, 3 ditambah 10, berarti 13. Kemudian lebarnya adalah 3 ditambah dengan 8. Berarti P-nya 13, L-nya adalah 8 ya. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu, 13 ditambah 8 hasilnya adalah 21. Kalau dikalikan 2 berarti 42 cm. Jawabannya A. Nomor 10, luas daerah arsiran pada gambar di bawah ini adalah, bangun ini kita bagi menjadi 3 bagian ya, dengan cara membuat garis bantuan di sini. Ini bagian yang A, ini bagian yang B, ini bagian C. Kita cari bagian A luasnya berapa ya, dengan rumus P kali L. P-nya 2, L-nya 1 ya, berarti 2 dikalikan 1 sama dengan 2 cm persegi. Ternyata ukuran A sama ukuran B ini sama persis, berarti LB atau luas B sama dengan 2 cm persegi juga. Kemudian untuk mencari luas bagian C, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 3 ya. Karena di sini 2, sehingga totalnya kembali ke 5 cm. Berarti 6 dikalikan 3,
hasilnya adalah 18 cm persegi. Total dari luas arsirannya adalah 2 ditambah 2 ditambah 18 cm persegi, hasilnya adalah 22 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 11, pada jajar genjang PQRS diketahui sudut P berbanding dengan sudut Q, perbandingannya adalah 7:11. Besar sudut R adalah, karena ini bukan nilai sebenarnya, kita tambahi variabel X ya. Kemudian kita tahu bahwa sudut P sudut lancip, kemudian sudut Q sudut tumpul. Sudut P dan sudut Q kalau seandainya kita gabung itu membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Sehingga skema matematikanya kita tulis 7X ditambah 11X sama dengan 180 derajat. 7 ditambah 11 sama dengan 18X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 18, hasilnya adalah 10 derajat. Yang ditanyakan sudut R. Besar sudut R ini sama dengan sudut P ya, yaitu 7X. X-nya kita ganti dengan 10 derajat. 7 dikalikan 10 derajat, hasilnya 70 derajat. Jawabannya D. Nomor 12, pada jajar genjang ABCD diketahui sudut B besarnya 102 derajat. Dan sudut C adalah 5X dikurangi 2 derajat. Nilai X sama dengan, kedua sudut ini membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Berarti penulisannya adalah 102 derajat ditambah dengan 5X dikurangi 2 derajat sama dengan 180 derajat. 5X kita tulis ulang, 102 dikurangi 2, hasilnya 100 derajat sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 100 derajat ini kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 180 derajat dikurangi 100 berarti 80 derajat. X sama dengan 80 derajat dibagi 5, hasilnya 16 derajat. Jawabannya C. Nomor 13, luas jajar genjang ABCD pada gambar berikut ini adalah, rumus luas jajar genjang sendiri adalah alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya yang ini ya. Maka kita akan mencari tinggi terlebih dahulu melalui skema Pitagoras ya. Karena yang ditanyakan adalah sisi tegak, berarti operasi hitungnya pengurangan. T pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 169 dikurangi 25, hasilnya 144. T sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12 cm. Berarti kita ganti T-nya dengan 12. 10 dikalikan 12, hasilnya 120 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 14, pada jajar genjang PQRS di bawah ini diketahui PQ sama dengan 10 cm dan QR sama dengan 15 cm. Panjang QT sama dengan, yang pertama kita mencari tinggi terlebih dahulu ya. Caranya melalui skema Pitagoras. Kalau mencari sisi tegak berarti operasi hitungnya dikurangi. T pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. 225 dikurangi 81, hasilnya 144. T sama dengan akar dari 144 adalah 12 cm. Kemudian untuk mencari QT, kita bisa menggunakan skema luas 1 sama dengan luas 2. Hasilnya akan sama walaupun caranya berbeda. Luas 1 dengan luas 2 rumusnya sama ya. Alas kali tinggi, ini juga alas kali tinggi. Yang pertama, alasnya adalah 15 cm, kemudian tingginya adalah QT. Kemudian yang kedua, alasnya adalah 10 cm, kemudian tingginya adalah 12 cm. Yang sebelah kiri kita tulis ulang. 10 dikalikan 12 berarti 120. QT sama dengan 120 dibagi 15, hasilnya adalah 8 cm. Maka jawabannya C. Nomor 15. Pada belah ketupat ABCD di bawah ini diketahui sudut BAC berbanding dengan sudut BDC adalah 2:3. Besar sudut BAD sama dengan, karena 2 dan 3 bukan nilai sebenarnya, kita tambahi variabel X untuk mempermudah perhitungan. Kita masukkan ke sini ya. BAC 2X, kemudian BDC adalah 3X. Besar sudut ACD ternyata sama dengan 2X ya, karena hubungannya adalah berseberangan dalam. Jadi sudut yang berseberangan dalam ini besarnya pasti sama. Di sini 2X, berarti di sini 2X. Ingat, kalau belah ketupat, titik perpotongannya di sini siku-siku ya, artinya 90 derajat. Otomatis untuk mencari 3X dengan 2X ini kita jumlahkan, hasilnya pasti 90 derajat. 3X ditambah 2X hasilnya adalah 5X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 5, hasilnya adalah 18 derajat.
Kita masukkan ke sini ya. 2X itu artinya 2 dikalikan 18 derajat sama dengan 36 derajat. Ini juga sama, 36 derajat. Ini 3 dikalikan X berarti 3 dikalikan 18, 54 derajat. Dalam belah ketupat, sudut yang berhadapan itu pasti sama besar. Kalau di sini 36, berarti di sini juga 36 ya. Sehingga total dari sudut ini, yaitu sudut BAD, adalah 72 derajat. Jawabannya B. Nomor 16, panjang diagonal belah ketupat PQRS masing-masing adalah 16 cm dan 30 cm. Keliling belah ketupat itu adalah, karena di sini 16 berarti kita bagi 2, 8 dengan 8. Kemudian di sini 30 kita bagi 2, 15 dengan 15. Berarti kita mencari sisi miring ya, anggap saja S. S pangkat 2 diperoleh dengan cara 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 225 ditambah dengan 64. Hasilnya 289, S sama dengan akar dari 289, hasilnya 17 cm. Berarti di sini 17 ya, semuanya pasti sama, sehingga kelilingnya bisa dicari dengan cara 4 dikalikan 17 cm, hasilnya adalah 68 cm. Jawabannya A. Nomor 17, diketahui keliling suatu belah ketupat adalah 60 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya 24 cm, maka panjang diagonal yang lain adalah 24. Ini kita belah menjadi dua bagian ya, berarti 12, di sini 12. Kemudian kita akan mencari diagonal yang lain ya. Rumus dari keliling sendiri adalah 4 dikalikan dengan sisinya sama dengan 60 cm. Sisi dari belah ketupat itu bisa dicari dengan cara 60 cm dibagi 4, hasilnya 15 cm. Berarti di sini 15 cm ya. Maka kita akan mencari bagian ini ya. Anggap saja X. Berarti X pangkat 2 diperoleh dengan cara 15 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 225 dikurangi 144, hasilnya adalah 81. X sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 cm. Berarti di sini 9, di sini juga 9 ya. Maka panjang diagonal yang lainnya tinggal kita jumlahkan ya. 9 ditambah 9 hasilnya 18 cm. Jawabannya C. Nomor 18, luas belah ketupat yang mempunyai keliling 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya 12 cm adalah, panjang salah satu diagonalnya adalah 12 cm. Berarti kalau dibagi 2, di sini 6, di sini 6 ya. Kita uraikan rumus kelilingnya, yaitu 4 dikalikan sisi sama dengan 40. S sama dengan 40 dibagi 4 berarti 10 cm. Kita tulis di sini 10 cm ya. Kita akan mencari bagian yang ini. Anggap saja X, berarti X pangkat 2 diperoleh dengan cara 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. 100 dikurangi dengan 36, hasilnya 64. X sama dengan akar dari 64, hasilnya 8 cm. Berarti di sini 8, di sini juga 8. Yang ditanyakan adalah luasnya. Rumus luas sendiri adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 adalah 12. Kemudian diagonal 2, 8 ditambah 8 adalah 16 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikalikan 16 hasilnya 96 cm persegi. Jawabannya D. Nomor 19. Pada gambar di bawah ini, besar sudut A 68 derajat, sudut C 82 derajat, maka besar sudut ABC adalah, sebelum kita mencari besar sudut ABC, kita akan membuat garis bantu, yaitu dari titik B ke titik D. Perhatikan dua segitiga ini ya. Ini adalah dua segitiga sama kaki. Dilihat dari tanda-tandanya. Perhatikan yang sebelah kanan segitiga BCD. Anggap saja di sini X, di sini juga X ya, karena besarnya sama. Kemudian anggap saja di sini Y, di sini juga Y. Kita akan menggunakan konsep total sudut di dalam segitiga ya, yaitu 180 derajat. X ditambah X berarti 2X ditambah 82 derajat sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 82 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 180 derajat dikurangi 82 derajat, hasilnya 98 derajat. X sama dengan 98 dibagi 2, hasilnya 49 derajat. Untuk mencari Y, konsepnya sama ya. Y ditambah Y berarti 2Y, ditambah 68 sama dengan 180 derajat. 2Y sama dengan 68 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 dikurangi 68 hasilnya adalah 112 derajat. Y sama dengan 112 derajat dibagi 2, hasilnya adalah 56 derajat. Yang ditanyakan besar sudut ABC, berarti penjumlahan antara X dengan Y.
X-nya 49, Y-nya adalah 56 derajat. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 105 derajat. Maka jawabannya B. Nomor 20, diketahui sebuah layang-layang mempunyai panjang salah satu diagonal adalah 16 cm dan luasnya adalah 168 cm persegi. Jika sumbu simetri terbagi 2 dalam perbandingan 2:5, keliling layang-layang tersebut adalah, kita uraikan dari rumus luas layang-layang, yaitu diagonal satunya 16 cm, kemudian dikalikan dengan diagonal 2 yang belum diketahui, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 168. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Untuk mencari diagonal 2, caranya adalah 168 dibagi 8 hasilnya 21 cm. Layang-layangnya ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Diagonal satunya 16 berarti dibagi 2, 8, di sini juga 8. Ingat, perbandingan bukan nilai sebenarnya, berarti kita tambahi variabel X untuk mempermudah perhitungan. Yang di sini 2X, yang di sini 5X ya. Untuk mencari X-nya, berarti kita menggunakan diagonal 2 ya. 2X ditambah 5X hasilnya 21. 2X ditambah 5X hasilnya 7X sama dengan 21. X sama dengan 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kemudian kita masukkan ke sini ya. 2X itu artinya 2 dikalikan 3. Hasilnya 6, 5X artinya 5 dikalikan 3, berarti 15. Kemudian kita mencari BC melalui skema Pitagoras ya. BC pangkat 2 diperoleh dengan cara penjumlahan antara 15 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. 225 ditambah 64 hasilnya 289. BC sama dengan akar dari 289 sama dengan 17 cm. Berarti di sini 17, di sini juga 17. Kemudian kita mencari CD ya. Caranya sama ya. CD pangkat 2 diperoleh dengan cara 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 36 ditambah 64 hasilnya 100. CD sama dengan akar dari 100 hasilnya 10 cm. Berarti di sini 10, di sini 10. Sehingga untuk mencari keliling layang-layang caranya adalah 17 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya adalah 54 cm. Jawabannya A. Nomor 21, diketahui panjang sisi-sisi sebuah layang-layang masing-masing adalah 15 cm dan 20 cm. Jika panjang diagonal terpendeknya 24, maka luas layang-layang itu adalah 24 ini kita bagi 2 ya, berarti 12 dengan 12. Anggap saja titik perpotongan ini adalah X, kita akan mencari BX dan DX. Kita cari dulu BX-nya ya, melalui skema Pitagoras. BX pangkat 2 diperoleh dengan cara 20 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 400 dikurangi 144, hasilnya 256. BX sama dengan akar dari 256, hasilnya adalah 16 cm. Berarti di sini 16 ya. Kemudian kita mencari DX, caranya sama ya. DX pangkat 2 diperoleh dengan cara pengurangan antara 15 pangkat 2 dan 12 pangkat 2. 225 dikurangi 144, hasilnya 81. DX sama dengan akar dari 81 adalah 9. Berarti di sini 9 ya. Yang ditanyakan luas. D1-nya adalah 24, kemudian D2-nya adalah 25. Karena 16 ditambah 9. 24 dibagi 2, 12, kemudian dikalikan 25, hasilnya adalah 300 cm persegi. Jawabannya D. Nomor 22, pada gambar di bawah ini, sisi AB sejajar dengan sisi CD. Jika X berbanding Y adalah 1/3, maka besar sudut C adalah. Dari perbandingan ini, kita mendapatkan bahwa Y itu diperoleh dengan cara 3 dikalikan dengan X-nya. Jadi Y yang ada di sini diganti dengan 3X ya. Kemudian kita harus mendapatkan nilai X-nya melalui skema sudut lancip ditambah dengan sudut tumpul akan menghasilkan sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Berarti 3X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 5, hasilnya 36 derajat. X-nya kita masukkan ke sini, 3 dikalikan 36 berarti 108 derajat. Kemudian di sini 72, di sini 36 derajat. Sehingga untuk mencari sudut C, yaitu 360 derajat, dikurangi dengan 108, 72, dan 36 derajat. Hasilnya adalah 144 derajat. Jawabannya A. Nomor 23, perhatikan gambar berikut ini. Rumus luas trapesium adalah alas kali tinggi. Alasnya 18, namun tingginya belum ada. Berarti kita cari tingginya terlebih dahulu ya.
Kalau di sini CD 8 berarti di sini 8. Sisanya 5, di sini juga 5 ya, agar totalnya kembali 18. Kemudian kita mencari tingginya melalui skema Pitagoras ya. T pangkat 2 diperoleh dengan cara pengurangan antara 13 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. 169 dengan 25. Hasil pengurangannya adalah 144. T sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12 cm. Selanjutnya kita mencari luas trapesium dengan rumus A ditambah B dikalikan T dibagi 2. A-nya 8, B-nya 18, tingginya adalah 12 ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 8 ditambah 18 itu 26. Dikalikan 6 hasilnya adalah 156 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 24. Pada trapesium ABCD diketahui sudut A 90 derajat, AB sejajar CD, dan AC tegak lurus BC. Jika panjang AD 8 cm, CD 6 cm, dan BC adalah 24 cm, keliling trapesium ABCD adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Kita harus mencari AC terlebih dahulu. Caranya dengan skema Pitagoras ya. AC pangkat 2 diperoleh dengan cara 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 36 ditambah 64 hasilnya 100. AC sama dengan akar dari 100 adalah 10 cm. Berarti kita tulis panjang AC 10 cm. Kemudian kita mencari panjang AB ya. Caranya sama. AB pangkat 2 diperoleh dengan cara 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. 100 ditambah dengan 576, hasilnya adalah 676. AB sama dengan akar dari 676, hasilnya adalah 26 cm. Sehingga kelilingnya bisa kita cari dengan penjumlahan 8 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 26, hasilnya adalah 64 cm. Jawabannya D. Nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Trapesium ABCD dengan panjang AB adalah 16 cm, CD 7 cm, dan luas trapesium adalah 138 cm persegi. Keliling trapesium ABCD adalah, kita uraikan rumus luasnya ya, yaitu A ditambah B. A-nya di sini 7, B-nya adalah 16. Kemudian dikalikan T yang belum diketahui, kemudian dibagi 2. 7 ditambah 16 hasilnya 23 dikalikan T. Kemudian 2 kita pindah ke sini dengan cara dikali. 2 dikalikan 138 hasilnya adalah 276. T sama dengan 276 dibagi 23 hasilnya 12 cm. Berarti AD 12 ya. Di sini juga 12. Kemudian CD 7 berarti di sini 7, di sini adalah 9 ya, biar kembali ke 16 cm. Kita akan mencari BC melalui skema Pitagoras. BC pangkat 2 diperoleh dengan cara 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 144 ditambah 81, hasilnya 225. BC sama dengan akar dari 225, hasilnya 15 cm. Yang ditanyakan keliling, berarti kita tinggal jumlahkan saja. 12 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 16, hasilnya adalah 50 cm. Maka jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1 nomor 1 sampai 25 tentang segi 4. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.